Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya Rasulullah menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Lalu setelah ada perintah dari Allah untuk terang-terangan, maka Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Begitupun dengan pengikutnya. Awalnya hanya kerabat dan teman dekat Rasulullah yang masuk Islam. Namun kemudian banyak tokoh dan pembesar Quraisy yang menyatakan diri menjadi pengikut Rasulullah. Hingga dua pembesar yang pemberani, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, masuk Islam pula. Dengan masuknya beberapa tokoh pembesar Quraisy memeluk Islam, maka dari itu para elit Quraisy yang belum masuk Islam menjadi kalang kabut dan tidak bisa semena-mena lagi dengan Islam kala itu. Hingga akhirnya mereka berkumpul dan merencanakan sesuatu. Akhirnya mereka melakukan sebuah siasat untuk mengajukan pertanyaan dan tawaran yang sangat sulit kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai dikatakan bahwa Rasulullah terdiam dengan pertanyaan itu, dan ternyata diamnya Rasulullah adalah sebuah jawaban dari pertanyaan mereka. Lantas pertanyaan seperti apakah itu dan bagaimana kisahnya? Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Leas. Telah berkata Al-Imam Al-Alim Abdi bin Hamid di dalam musnadnya, telah berkata kepadaku Ibn Abi Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Misri dari Al-Ajlah, dari Az-Zayyal ibn Harmalah Al-Asadi, dari Jabin bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari orang-orang Quraisy berkumpul, lalu mereka mengatakan, carilah orang yang paling pintar di antara kalian dalam masalah sihir, meramal dan syair, lalu suruhlah dia mendatangi lelaki ini. Lelaki yang dimaksud ialah Nabi Muhammad SAW, lelaki yang telah memecah belah persatuan kita, memberantakan urusan kita, dan mencaci maki agama kita. Hendaklah dia berbicara dengannya dan kita lihat apa jawabannya terhadapnya. Lalu sebagian dari mereka berkata, kami tidak mengetahui orang yang dapat berbuat seperti itu selain Utbah bin Rabi'ah. Lalu mereka berkata, engkau yang maju wahai Abu Walid. Maka Utbah pun mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, mana yang lebih baik, engkau ataukah Abdullah? Rasulullah SAW pun diam. Lalu Utbah bertanya lagi, mana yang lebih baik, engkau ataukah Abdul Muttalib? Rasulullah pun juga hanya diam saja. Sahabat beriman, diamnya Rasulullah di sini itu bukan berarti Rasulullah kalah. Namun sebagaimana kita ketahui, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang menjebak untuk Rasulullah. Karena jika Rasulullah menjawab bahwa dirinya lebih baik dari ayah dan kakeknya, maka itu adalah sikap kesombongan yang sangat mudah dipatahkan secara intelektual. Karena seseorang pasti berhutang hampir dalam segala hal kepada nenek moyang dan pendahulu. Sedangkan jika Rasulullah menjawab ayah dan kakeknya yang lebih baik, itu merupakan jawaban yang mematikan pula. Sebab jika generasi terdahulu lebih baik, mengapa harus perlu diutusnya seorang Rasul untuk perubahan? Mengapa tidak melestarikan saja apa yang telah digagas dan diwarisi dari nenek moyang dan pendahulu? Maka dari itu, Rasulullah hanya diam dan tidak menjawab, karena memang dalam hal ini, yang dapat dilakukan Rasulullah hanya diam, dan itu adalah sebaik-baik sikap dan jawaban. Kemudian Utbah melanjutkan perkataannya dengan panjang lebar. Jika engkau mengaku bahwa mereka semua lebih baik daripada kamu, ketahuilah bahwa mereka telah menyembah sembahan yang telah kamu hina itu. Dan jika engkau mengira bahwa dirimu lebih baik daripada mereka, maka berbicaralah agar kami dapat mendengar perkataan yang akan kamu ucapkan. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak pernah melihat seekor anak kambing pun yang lebih mendatangkan kesialan pada kaummu daripada kamu. Kamu memecah belah persatuan kami, memberantakan urusan kami, mencela agama kami, mencaci maki agama kami, dan kamu mempermalukan kami di depan bangsa Arab. Bahkan telah tersebar di kalangan mereka bahwa di dalam kabilah Quraisy seorang ahli sihir, dan terdapat di kabilah Quraisy seorang peramal. Demi Allah, tidaklah kami menunggu melainkan seperti erangan wanita hamil. Sebagian kami bangkit dan menebas sebagian yang lain hingga kami saling bunuh. Lalu Utbah melanjutkan dengan memberikan tawaran, wahai anak muda, jika kamu melakukan semua ini karena menginginkan sesuatu, kami akan mengumpulkan harta untukmu sehingga kamu menjadi orang Quraisy paling kaya. Dan jika kamu melakukan semua ini karena ingin menikah, pilihlah wanita-wanita Quraisy yang kau inginkan. Kami akan menikahkan kamu dengan 10 wanita. Setelah mendengarkan Utbah, lalu Rasulullah SAW berkata, sudah wahai Utbah. Utbah pun menjawab ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu beliau membacakan ayat Al-Quran, Hamim.
Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu Rasulullah membacakan ayat-ayat hingga sampai dengan firman-Nya yang berarti, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepadamu dengan petir seperti halnya petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran surat Fussilat ayat 1 sampai 13. Mendengar itu, kemudian Utbah meminta Rasulullah berhenti membacakan ayat itu dengan berkata, "Cukup, cukup, apakah kamu tidak memiliki selain ini?" Lalu Rasulullah berkata, "Tidak." Kemudian Utbah kembali kepada orang-orang Quraisy, dan mereka orang-orang Quraisy bertanya, "Apa yang terjadi?" Maka Utbah menjawab, "Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang menurutku akan kamu katakan, melainkan aku katakan kepadanya." Lalu mereka bertanya, "Apa dia menjawabmu?" Utbah menjawab, "Ya." Mereka kembali bertanya, "Apa yang dia katakan?" Lalu Utbah menjawab, "Tidak, demi yang telah menancapkan Ka'bah sebagai bangunan, tidaklah aku mengerti sedikit pun yang ia katakan. Selain sesungguhnya, ia telah mengingatkan kalian dengan petir yang telah menimpa kaum Ad dan Samud." Lalu mereka orang-orang Quraisy berkata lagi, "Celakalah kamu diajak bicara oleh orang itu dengan bahasa Arab dan kamu tidak memahami apa yang dia katakan." Maka Utbah menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak mengerti sedikit pun dari yang ia katakan selain masalah petir." Sahabat beriman, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa diamnya Rasulullah SAW adalah jawaban dari pertanyaan mereka. Lalu setelah itu Utbah berkata dengan panjang lebar dan memberikan tawaran, yang setelah itu Rasulullah menolak dan menjawabnya dengan membacakan ayat Al-Quran surat Fussilat. Dan melalui ayat-ayat itu, Rasulullah hendak menegaskan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan rasul Allah yang bertugas untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Mereka akan selamat jika mengikuti Rasulullah, dan sebaliknya mereka akan celaka jika menentangnya, sebagaimana kaum Ad dan Samud yang dibinasakan. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga rahmat Allah dan syafaat Rasulullah bisa kita dapatkan kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.